Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP. Kali ini kita akan bahas di antara para penggemar berat tim Suzuki X-Star dikarenakan keputusan Suzuki hengkang pun diambil karena mereka ingin mengalihkan biaya dan sumber daya mereka ke sektor produksi massal yang lebih ramah lingkungan untuk masa depan. Akan tetapi para penggemar Suzuki tentunya sangat kecewa, apalagi di antara mereka menjadikan pembalap favorit. Seperti diketahui bahwa ini bukan pertama kalinya Suzuki mengakhiri kiprahnya di MotoGP. Sebelumnya, tim pabrikan yang diperkuat oleh Joan Mir dan Alex Rins juga sempat hengkang dari MotoGP pada musim 2011 dan kembali pada 2015. Sebagai harapan, semoga saja nantinya akan kembali lagi pada 2026 mendatang. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Seperti diketahui bersama bahwa Suzuki telah mengkonfirmasi hengkang dari ajang MotoGP setelah musim 2022 berakhir. Keputusan ini diklaim telah mendapat kesepakatan dari promotor MotoGP Dorna Sport. Selanjutnya, setelah usai hengkang di tahun ini, belum diketahui apakah Suzuki akan kembali ke MotoGP setelah tahun 2026 atau tidak. Mundurnya Suzuki dari ajang balap ini membuat Dorna Sport harus merombak format balapan MotoGP hingga musim 2026. Suzuki menjadi salah satu tim pabrikan yang bersinar di ajang MotoGP, terlebih pada tahun ini dengan mengantarkan pembalapnya Joan Mir menjadi juara dunia di tahun 2020 kemarin. Namun demikian, karir Suzuki di lintasan balap roda 2 memang tak semulus Yamaha dan Honda. Akibat masalah krisis keuangan, Suzuki sempat undur diri dari dunia MotoGP pada 2011 silam. Setelah puasa selama 3 musim, akhirnya pada 2015 tim asal Jepang ini kembali ke aspal sirkuit. Kehadiran Suzuki pada 2015 juga sekaligus menjadi momen baru di mana Suzuki hadir dengan menggandeng perusahaan oli sebagai sponsor utamanya, dan sejak itu pula namanya berganti menjadi Suzuki X-Star. Kemudian langkah awal saat kembali ke dunia MotoGP, Suzuki langsung menggandeng dua pembalap saat itu yang sedang naik daun, yakni Maverick Vinales dan Alex Espargaro. Keduanya dipercaya menjadi joki GSR-R yang dikembangkan Suzuki sejak 2012 silam. Meski memang sudah pamit dari MotoGP, tapi Suzuki tetap menjalankan pengembangan mesin kuda pacunya. Hal tersebut memang dilakukan sebagai mitigasi persiapan saat kelintasan balap lagi. Hasilnya pun terbukti di mana prestasinya di awal laga langsung mencuri banyak perhatian. Kemudian pada tahun 2016 Suzuki X-Star berhasil menempati posisi keempat pada klasemen akhir dengan perolehan 208 poin. Maverick Vinales pun ikut merasakan pencapaian terbaiknya ketika berlaga di sirkuit Silverstone, Inggris. Saat itu bahkan dikabarkan sempat mengancam Jorge Lorenzo di papan klasemen pembalap. Jika kita sedikit lebih ke belakang, sejarah Suzuki di dunia MotoGP telah dimulai sejak era 1970-an. Tepatnya pada 1974, ketika itu Suzuki langsung tampil gemilang dan mengantarkan Beresin merebut gelar juara dunia pada 1976 ketika mengendarai Suzuki RG 500 yang dirancang oleh Makoto Hase. Rentetan prestasi lainnya itu ikut berlanjut, di mana singkat cerita memasuki 2002 di mana kelas MotoGP menggunakan motor 4 tak dimulai. Sid Gibernau dan Kenny Roberts juga memberikan kontribusi bagi Suzuki yang saat itu berlaga menggunakan GSV-R.
Kemudian pada akhirnya Suzuki pun kembali bersinar di tengah duet pembalap asal Spanyol yakni Alex Rins dan Joan Mir. Penampilan keduanya cukup gemilang sejak pertengahan musim 2020. Joan Mir sudah memetik hasil dengan menempati posisi teratas di tangga klasemen pembalap MotoGP 2020. Satu hal yang menarik di mana Alex Rins meraih kemenangan sempurna pada balapan digelar di sirkuit Ricardo Tormo Valencia Minggu 6 November 2022. Kemenangan yang diraih dengan sangat emosional bagi Rins karena berhasil memberikan kado terindah untuk Suzuki yang tak lagi berpartisipasi pada MotoGP 2023. Alex Rins membawa Suzuki bersinar di akhir-akhir musim MotoGP 2022 dengan torehan 2 kemenangan yang sebelumnya diraih pada MotoGP Australia. Pada awal musim, Rins juga berhasil memberikan back-to-back podium untuk Suzuki pada MotoGP Amerika dan MotoGP Argentina 2022. Di pentas terakhir, Alex Rins tampil cemerlang yang start dari grid kelima atau baris kedua. Pada saat Suzuki kembali di tahun 2013 lalu langsung sibuk menguji GXRR. Mereka juga menggait David Brivio sebagai manajer tim. Ia orang paling berjasa di Yamaha karena berhasil merayu Valentino Rossi untuk bergabung dan meninggalkan tim seperti Repsol Honda. Akhirnya Suzuki kembali ke MotoGP pada 2015 lalu. Kemudian itu usai bergonta-ganti pembalap dari Alex Espargaro, Maverick Viñales sampai Andrea Iannone, Suzuki menemukan duet ideal lewat Alex Rins dan Joan Mir yang mulai ditandemkan pada 2019. Di tangan mereka, GSRR makin kompetitif dalam 4 tahun bertandem dengan Rins dan Mir mengumpulkan 29 poin termasuk 5 kemenangan. Selanjutnya, Joan Mir sukses merebut gelar dunia pada 2020 tanpa diduga-duga. Ia menjadi pembalap paling konsisten di grid kala itu dan meraih 7 podium, 1 kemenangan. Gelar itu adalah gelar pertama Suzuki sejak GP500 di tahun 2000 lewat Kenny Roberts. Pertepatan ulang tahun Suzuki yang ke-100 sekaligus peringatan 60 tahun Suzuki di Grand Prix. Sayang, Suzuki kembali dilanda masalah finansial setahun belakangan akibat krisis ekonomi global. Walau masih mampu bertarung di papan atas, mereka tak lagi bisa menggelontorkan biaya selangit demi berinvestasi di dunia balap. Kali ini mereka bahkan tak mau berjanji untuk kembali berlaga di MotoGP. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka silakan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.